Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Henki Solihin MJ SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Tata Negara. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit rangkuman saya terkait dengan kedudukan dan pertanggungjawaban Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca Amandemen 1945. Pertama, sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah presidensial, tetapi dengan beberapa parlementer. Perubahan ini menegaskan bahwa prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan seperti pembatasan masa jabatan presiden dan penguatan peran lembaga legislatif. Kemudian yang kedua, mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Nah, pemilihan umum pemilu untuk presiden dan wakil presiden secara langsung dipilih oleh rakyat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Mekanismenya melibatkan beberapa tahap, diantaranya mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Kemudian kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara yang memiliki peran sebagai protokoler dan hubungan luar negeri, di mana ini itu termasuk menerima duta besar negara lain, mengangkat duta dan konsul, serta melakukan tindakan lain seperti seremonial. Dan sebagaimana kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari yang mencakup: pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan negara; kedua, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri; kemudian ketiga, memimpin angkatan bersenjata; keempat, membuat peraturan pemerintah; kemudian yang kelima, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Kemudian memberhentikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga, prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip pemisahan eksekutif atau yang sering disebut dengan tres politika membagi kekuasaan menjadi tiga cabang kekuasaan. Di antaranya ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencegah terjadinya absolutisme atau kekuasaan yang mutlak, di mana untuk menciptakan keseimbangan dan penyelenggaraan negara. Kemudian perubahan fungsi dan kedudukan MPR terhadap presiden pasca amandemen. Setelah melakukan amandemen UUD 1945, fungsi dan kedudukan MPR mengalami perubahan yang signifikan terkait dengan pertanggungjawaban. Nah, ketika MPR tidak lagi menjabat ataupun menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak lagi memiliki wewenang untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara ataupun GBHN, serta memilih dan memberhentikan presiden, posisi MPR menjadi setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti halnya DPR dan DPD. Kemudian, apakah presiden masih bertanggung jawab kepada MPR? Nah, presiden bertanggung jawab kepada MPR. Meskipun dalam praktiknya mekanisme pertanggungjawaban ini tidak jelas sebelum amandemen UUD 1945. Setelah amandemen, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan memberi mandat kepada presiden tetap itu ada. Namun, mekanismenya pertanggungjawaban presiden lebih berfokus pada pelaksanaan garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Kemudian bentuk-bentuk pertanggungjawaban presiden menurut konstitusi.
Presiden bertanggung jawab kepada MPR meskipun dalam praktiknya atau mekanismenya pertanggungjawaban ini tidak jelas sebelum amandemen UUD 1945. Nah, setelah amandemen, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan memberi mandat kepada presiden tetap ada. Namun mekanismenya pertanggungjawaban presiden lebih berfokus pada pelaksanaan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian presiden dan wakil presiden berhalangan tetap. Nah, berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, berhalangan tetap itu merujuk pada keadaan di mana seseorang pejabat negara seperti presiden dan wakil presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan secara permanen, baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau memberhentikan. Hal ini berbeda dengan berhalangan sementara yang bersifat temporer. Kemudian prosedur pergantian presiden dan wakil presiden. Penggantian presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mengaturnya. Prosesnya melibatkan DPR, MK, dan MPR. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian kepada MPR, namun harus melalui pemeriksaan putusan oleh MK terlebih dahulu, teman-teman, terkait pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden ataupun wakil presiden. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih mekanisme wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan? Pertama, kekosongan jabatan. Jadi kekosongan jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Listia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman ilmiah tentang kedudukan dan pertanggungjawaban presiden serta pengaturan presiden atau wakil presiden berhalangan tetap. Yang pertama yaitu kedudukan dan pertanggungjawaban presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang A yaitu sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002 telah membawa perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasca amandemen, Indonesia semakin menegaskan penerapan sistem presidensial murni dengan menghilangkan elemen-elemen sistem parlementer yang sebelumnya ada. Perubahan konstitusi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membatasi kekuasaan presiden, menguatkan fungsi legislatif dan yudikatif, serta mempertegas prinsip checks and balance antar lembaga negara. Kemudian yang B, mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Perubahan signifikan pasca amandemen adalah diterapkannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pasal 60A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sistem ini menggantikan mekanisme sebelumnya di mana presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Perubahan ini memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi presiden karena mandatnya langsung berasal dari rakyat. Kemudian yaitu yang C, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia pasca amandemen, presiden memegang dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden menjadi simbol persatuan bangsa dan mewakili negara dalam hubungan internasional. Kemudian sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat 1 dan berwenang mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri. Kemudian yang D yaitu prinsip pemisahan kekuasaan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 semakin memperkuat penerapan prinsip pemisahan kekuasaan atau separation of powers antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan DPD, serta kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pemisahan kekuasaan ini tidak bersifat mutlak karena tetap ada mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi atau checks and balance di antara ketiga cabang kekuasaan tersebut. Kemudian yang E yaitu perubahan fungsi dan kedudukan MPR. Sebelum amandemen, MPR memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih dan dapat memberhentikan presiden. Pasca amandemen, kedudukan MPR mengalami perubahan signifikan. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.
MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian yang F, pertanggungjawaban Presiden kepada MPR. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Oleh karena itu, secara politik, Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada MPR. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden melalui mekanisme impeachment dengan alasan-alasan yang sangat terbatas dan prosedur yang ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang G, yaitu bentuk-bentuk pertanggungjawaban Presiden menurut konstitusi. Pertanggungjawaban Presiden pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, pertanggungjawaban politik dimanifestasikan melalui pemilihan umum berikutnya. Jika Presiden tidak terpilih kembali pada periode kedua, hal ini menunjukkan bahwa rakyat tidak menerima pertanggungjawaban politik Presiden tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme impeachment yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua, yaitu Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Yang A, pengertian berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan definisi eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan berhalangan tetap. Namun secara umum, berhalangan tetap dapat diartikan sebagai kondisi di mana Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya secara permanen. Hal ini disebabkan oleh kematian, pengunduran diri, diberhentikan melalui proses impeachment, atau karena alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan penjabatan. Kemudian yang B, prosedur penggantian Presiden oleh Wakil Presiden. Pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa Wakil Presiden secara otomatis menggantikan posisi Presiden tanpa perlu pemilihan atau pengangkatan baru, dan Wakil Presiden tersebut akan menjabat hingga akhir periode yang seharusnya dijalani oleh Presiden. Kemudian yang C, mekanisme pemilihan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Apabila terjadi kekosongan jabatan, Wakil Presiden, mekanisme pengisiannya diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Ini menunjukkan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden, dan MPR yang akan memilih salah satu di antaranya. Kemudian yang ada prosedur konstitusional jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap bersamaan. Pada pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melanjutkan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selanjutnya, dalam waktu 30 hari sejak itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden atau wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Kemudian yang E, peran tiga menteri sebagai pelaksana tugas kepresidenan. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang sering disebut sebagai triumvirat memegang peran krusial sebagai pelaksana tugas kepresidenan ketika terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Ketiganya menjalankan tugas kepresiden secara kolektif dan bersifat sementara hingga terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru melalui sidang MPR. Dalam menjalankan tugasnya, ketiga menteri ini dibatasi pada fungsi-fungsi dasar kepresidenan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Kemudian yang F, yang terakhir, perbandingan dengan ketentuan historis. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan mengenai presiden dan wakil presiden berhalangan tetap diatur lebih rinci dalam ketetapan MPR nomor 7 MPR 1973 tentang keadaan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia berhalangan. Ketetapan tersebut mengatur lebih detail tentang prosedur penentuan berhalangan tetap dan penggantian presiden atau wakil presiden
pasca amandemen pengaturan tersebut langsung dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 8 yang menjadikannya lebih kuat secara hierarki peraturan perundang-undangan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Oktavianti, mahasiswi semester 2 program studi hukum. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hengki Solihin MZ SH.MH. Pemaparan materi kali ini adalah mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban presiden serta pengaturan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap. Langsung saja pada pembahasan pertama adalah mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah mengenai sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dilakukan 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada periode 1999 sampai 2002, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Indonesia masih menerapkan sistem pemerintahan presidensial, namun pengaturannya kini lebih menonjolkan prinsip demokrasi serta pemisahan kekuasaan. Amandemen yang dilakukan bertujuan untuk membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat fungsi pengawasan antar lembaga negara. Lalu selanjutnya adalah mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Perubahan krusial yang terjadi pasca amandemen adalah diterapkannya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat. Hal ini diatur dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Mekanisme ini menggantikan sistem sebelumnya di mana presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pemilu langsung memberikan legitimasi yang kuat dan memperkuat sistem demokrasi. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Republik Indonesia menjabat sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden berfungsi sebagai simbol negara dan perwakilan diplomatik di forum internasional. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memimpin jalannya roda pemerintahan dan membentuk kabinet untuk melaksanakan kebijakan eksekutif. Ini menggambarkan penerapan sistem presidensial yang selaras dengan tradisi konstitusional Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperjelas pemisahan kekuasaan menjadi 3 cabang utama, yaitu kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden, kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, lalu kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Independensi kewenangan yang dimiliki oleh tiap cabang kekuasaan disertai dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi, sesuai dengan prinsip trias politika yang dipelopori Montesquieu dan menjadi dasar sistem ketatanegaraan kontemporer. Lalu selanjutnya adalah mengenai perubahan fungsi dan kedudukan MPR terhadap presiden. Pada masa sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang memilih dan memberhentikan presiden. Namun, pasca amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga legislatif yang terdiri dari DPR dan DPD. Dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku sekarang, MPR hanya memiliki kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden, serta menetapkan dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3. Fungsi politik MPR terhadap presiden telah dihilangkan, menjadikan presiden lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya. Lalu selanjutnya adalah mengenai pertanggungjawaban presiden pasca amandemen. Sejak amandemen, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, tetapi langsung kepada rakyat. Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau perbuatan tercela, sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Proses pemakzulan presiden melibatkan DPR yang mengusulkan,
Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutuskan, dan MPR yang menetapkan pemberhentian. Lalu selanjutnya adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban Presiden menurut konstitusi. Presiden memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban berdasarkan konstitusi, yaitu pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam sistem demokrasi. Lalu selanjutnya adalah pertanggungjawaban hukum. Apabila Presiden melakukan pelanggaran berat, sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Pertanggungjawaban secara administratif tercermin dari kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan menerima pengawasan dari DPR. Melalui mekanisme ini, Presiden tetap dapat dikontrol dan diawasi, meskipun tidak lagi tunduk secara politis kepada MPR. Lalu pembahasan yang kedua adalah mengenai Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Langsung saja pada pembahasan mengenai pengertian berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945 pasca amandemen, istilah berhalangan tetap merujuk pada kondisi di mana Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melanjutkan masa jabatannya secara permanen. Situasi ini bisa timbul karena Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan melalui pemakzulan, atau mengalami kondisi fisik yang menghalangi pelaksanaan tugas secara permanen. Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak memberikan definisi langsung atas berhalangan tetap, namun makna tersebut dijabarkan melalui pasal 8 serta didukung oleh praktik konstitusional. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai prosedur penggantian Presiden oleh Wakil Presiden. Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Wakil Presiden akan menggantikan Presiden jika yang bersangkutan berhalangan tetap dan menjabat hingga masa jabatan selesai. Proses ini tidak memerlukan pemungutan suara atau persetujuan dari lembaga lain. Wakil Presiden otomatis naik jabatan sebagai Presiden dan akan dilantik oleh MPR sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lalu selanjutnya adalah mekanisme pemilihan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Ketika jabatan Wakil Presiden kosong, Presiden aktif berkewajiban mengusulkan 2 calon Wakil Presiden kepada DPR untuk dipilih. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, DPR harus menyetujui salah satu calon tersebut dalam jangka waktu maksimal 60 hari sejak usulan diterima. Mekanisme tersebut menjamin pengisian jabatan Wakil Presiden secara demokratis serta menghormati otoritas Presiden dan peran kontrol DPR. Lalu selanjutnya adalah mengenai prosedur konstitusional apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan. Apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan berhalangan tetap, pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa tugas kepresidenan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Ketiga menteri ini menjalankan fungsi sebagai pelaksana tugas kepresidenan sampai MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden baru dalam waktu maksimal 30 hari. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai peran 3 menteri sebagai pelaksana tugas kepresidenan. Ketiga menteri yang disebut dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan memiliki peran krusial sebagai penjaga stabilitas negara dalam masa transisi kepemimpinan. Lalu yang terakhir adalah mengenai perbandingan dengan ketentuan historis TAP MPR nomor 7 Romawi _MPR _1973. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pergantian Presiden diatur melalui ketetapan MPR nomor 7 Romawi _MPR _1973 mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa bila Presiden meninggal atau tidak mampu bertugas, MPR akan bersidang memilih Presiden pengganti, sementara Wakil Presiden hanya menjalankan tugas sementara. Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, ketetapan ini memberikan peran lebih dominan kepada MPR dalam penggantian Presiden dan menempatkan lembaga tersebut sebagai lembaga kekuasaan tertinggi negara. Mekanisme yang ada saat ini
lebih efektif dan efisien, serta berfokus pada aspek hukum dan konstitusi tanpa campur tangan politik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Randy. Saya akan mempresentasikan ringkasan karya ilmiah tentang kedudukan dan pertanggungjawaban presiden dalam pemerintahan Presiden Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur presiden atau wakil presiden berhalangan tetap. A. Kedudukan dan pertanggungjawaban presiden pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui 4 kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002 telah membawa transformasi besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah pergeseran sistem pemerintahan dari semi presidensial yang bercorak parlementer menuju sistem presidensial murni. Sebelum amandemen, Presiden Indonesia dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan bertanggung jawab secara politik terhadap lembaga tersebut. Namun, setelah amandemen, sistem tersebut berubah secara signifikan. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam sistem presidensial pasca amandemen, Presiden menempati posisi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang memiliki kewenangan luas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Namun, kekuasaan tersebut tidak bersifat absolut. Presiden tetap dibatasi oleh konstitusi, hukum, lembaga legislatif, dan yudikatif. Sebagai bagian dari prinsip check and balance dalam sistem presidensial, kedudukan presiden juga diperkuat dalam masa jabatan yang tetap, yaitu selama 5 tahun, dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya, sesuai pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam satu tangan, serta memberikan ruang bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja presiden melalui pemilu. Tidak seperti sistem parlementer, presiden dalam sistem presidensial tidak dapat diberhentikan melalui mosi tidak percaya dari DPR. Namun demikian, presiden tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum melalui mekanisme impeachment jika terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap hukum konstitusi. Dalam konteks pertanggungjawaban, Presiden memiliki 2 pertanggungjawaban utama. Pertama, pertanggungjawaban politik yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum 5 tahun. Jika Presiden tidak terpilih kembali oleh rakyat, maka secara politisi dianggap rakyat tidak memberikan legitimasi atau kepemimpinannya. Kedua, pertanggungjawaban hukum, yaitu diatur pasal 7A dan 7B Undang-Undang 1945. Pasal ini mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atau utusan DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Proses ini dilakukan melalui pemeriksaan dan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang bertugas menilai kebenaran dugaan pelanggaran tersebut. Presiden juga tidak lagi memegang kewenangan mutlak terhadap lembaga-lembaga negara lainnya setelah amandemen. Kedudukan DPR diperkuat sebagai pembentuk undang-undang bersama Presiden pasal 20, dan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang dapat memberhentikan presiden secara sewenang-wenangnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari supremasi lembaga atau khususnya MPR ke arah supremasi konstitusi. Dalam sistem ini, hukum adalah panglima tertinggi dan seluruh penjabat negara termasuk presiden tunduk pada konstitusi. Dengan demikian, sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia saat ini tidak hanya menegaskan stabilitas pemerintah melalui masa jabatan tetap, tetapi juga menjamin akuntabilitas melalui mekanisme pertanggungjawaban politik dan hukum. Amandemen Undang-Undang 1945 telah membawa sistem lebih demokratis, terbuka, dan taat pada prinsip negara hukum. Presiden tidak lagi berada di atas hukum, melainkan menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan yang dikuasai
ketat oleh konstitusi dan lembaga-lembaga negara yang relevan terutama DPR dan Mahkamah Konstitusi. B. Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, posisi Presiden dan Wakil Presiden memiliki peran yang sangat strategis karena keduanya merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun, konstitusi juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan kekuasaan apabila presiden atau wakil presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya secara permanen. Kondisi ini dikenal sebagai berhalangan tetap dan telah diatur secara eksplisit dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berhalangan tetap merujuk pada situasi di mana presiden atau wakil presiden tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya hingga akhir masa jabatan karena sebab-sebab tertentu seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan oleh MPR atau mengalami gangguan kesehatan permanen yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan tugas kenegaraan. Dalam hal ini, konstitusi menetapkan mekanisme pengisian kekuasaan secara konstitusional untuk menjaga kesinambungan pemerintahan. Jika presiden berhalangan tetap, maka wakil presiden secara otomatis akan menggantikannya untuk menyelesaikan masa jabatan yang tersisa. Namun, jika wakil presiden juga berhalangan tetap secara bersamaan, maka menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan praktik ketatanegaraan yang berkembang, tugas-tugas kepresiden secara sementara dijalankan oleh 3 menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketiganya bertindak secara kolektif sebagai pelaksana tugas presiden sampai MPR mengangkat presiden dan wakil presiden baru melalui sidang paripurna. Mekanisme ini memiliki dasar histori yang kuat. Salah satu tercantum dalam ketetapan MPR nomor 7/MPR/1973 yang menjelaskan peran ketiga menteri dalam penjagaan kelangsungan roda pemerintahan dalam keadaan darurat konstitusional. Dalam praktiknya, peran ini bersifat sementara dan sangat terbatas karena hanya bertujuan menghindari kekosongan kekuasaan dan menjamin stabilitas negara. Selain itu, apabila kekosongan jabatan terjadi hanya pada wakil presiden, maka Undang-Undang 1945 memberikan kewenangan pada presiden untuk mengajukan calon wakil presiden yang baru kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini memastikan bahwa fungsi-fungsi eksekutif tetap berjalan seimbang dan presiden tidak menjalankan pemerintahan seorang diri tanpa pendampingan konstitusional. Penting dicatat bahwa sistem ini menegaskan bahwa transisi kekuasaan dilakukan secara tertib, sah, dan konstitusional tanpa campur tangan kekuatan non-demokratis. Dengan begitu, konstitusi tidak hanya menjadi alat pengatur kekuasaan tetapi juga penjaga stabilitas politik dan berkelanjutan pemerintahan di tengah dinamika yang mungkin terjadi dalam sistem kenegaraan. Kesimpulan, perubahan konstitusi yang terjadi melalui amandemen Undang-Undang 1945 telah membentuk fondasi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal kedudukan, kekuasaan, dan pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden. Setelah amandemen, sistem pemerintahan Indonesia semakin menegaskan ciri presidensial, di mana presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, melainkan langsung kepada rakyat yang memilihnya melalui pemilu, masa jabatan yang tetap, pembatasan jumlah periode, serta pemisahan kekuasaan secara tegas menjadi ciri utama sistem ini. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif secara penuh dan memiliki kewenangan strategis dalam bidang pertahanan, diplomasi, hingga keuangan negara. Namun kekuasaan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh hukum, sistem peradilan, serta lembaga legislatif. Bentuk pertanggungjawaban presiden pun dibedakan menjadi 2, yaitu secara politik yang diuji pemilu berikutnya, dan secara hukum dapat berujung pada pemberhentian jika terbukti melakukan pelanggaran berat sesuai dengan mekanisme impeachment. Sementara itu, dalam situasi ketika presiden atau wakil presiden mengalami berhalangan tetap, konstitusi telah menyediakan prosedur yang menjamin keberlangsungan pemerintahan secara ilegal. Maksudnya secara legal dan tertib. Wakil presiden ditetapkan sebagai pengganti presiden apabila terjadi kekosongan jabatan, dan sebaliknya presiden dapat mengusulkan calon wakil presiden kepada DPR apabila terjadi kekosongan pada posisi tersebut. Bila keduanya berhalangan tetap secara bersamaan, tugas kepresidenan untuk sementara dijalankan oleh 3 menteri, yaitu sebagai bentuk darurat konstitusional sampai ditetapkan pemimpin baru oleh MPR. Keseluruhan sistem ini mencerminkan kematangan sistem hukum tata negara Indonesia.
pasca reformasi yang menekankan pentingnya demokrasi, supremasi konstitusi, serta stabilitas pemerintahan. Dengan kerangka hukum yang jelas, Indonesia kini memiliki sistem presidensial yang kuat namun tetap demokratis dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan, semester 2 Prodi Hukum Universitas Syariah Laitan. Izin saya akan membacakan tugas rangkuman ilmiah hukum tata negara dengan judul kedudukan dan pertanggungjawaban presiden serta pengaturan presiden wakil presiden berhalangan tetap. Baik, saya akan memaparkan topik pertama, yaitu kedudukan pertanggungjawaban presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia pasal amandemen Undang-Undang 1945. Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami revolusi fundamental pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan dalam 4 tahap antara tahun 1999 hingga 2002. Secara historis, sebelum amandemen sistem pemerintahan Indonesia digambarkan sebagai kuasi parlementer, yakni perpaduan antara model parlementer dan presidensial. Pada periode ini, presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagai contoh nyata, pemberhentian Presiden Soekarno pada tahun 1967 dan Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001 oleh Sidang Istimewa MPR menjadi indikator dominasi dan kewenangan MPR dalam menentukan posisi presiden kala itu. Namun setelah amandemen, Indonesia secara tegas berbalik ke sistem presidensial. Perubahan ini berfokus pada pembatasan kekuasaan presiden, penguatan fungsi legislatif dan yudikatif, serta implementasi pemerintahan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Berbeda dengan era sebelumnya, di mana presiden selalu dipilih MPR sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, memberikan legitimasi politik yang kuat dari kedaulatan rakyat. Dalam sistem presidensial pasca amandemen, presiden memegang kekuasaan eksekutif secara penuh, berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Presiden memiliki masa jabatan tetap, yaitu 5 tahun, dan hanya dapat dipilih kembali satu kali sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 guna mencegah kekuasaan absolut. Prinsip utama yang mendasari sistem ini adalah pemisah kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden tidak bertanggung pada dukungan parlemen, dan para menteri bertanggung jawab langsung kepadanya, bukan kepada parlemen. Presiden juga tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR sesuai dengan pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan adanya mekanisme check and balance. Secara historis, di era Orde Baru, hubungan eksekutif dan legislatif cenderung didominasi oleh presiden, dengan peran DPR sebagai pengawas yang sangat terbatas. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga membawa dampak signifikan pada fungsi dan kedudukan MPR. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Ini menandai penguatan prinsip checks and balance dan penghapusan supremasi MPR dalam sistem ketatanegaraan. Ketetapan MPR nomor 7 Romawi _MPR _1973 yang mengatur prosedur pengangkatan dan pemerintahan presiden yang menjadi dasar historis tindakan MPR sebelumnya, kini tidak lagi relevan dalam konteks pertanggungjawaban politik langsung. Sejalan dengan perubahan ini, presiden tidak lagi bertanggung jawab secara langsung kepada MPR dan pengertian politik. Pertanggungjawaban politiknya kini diuji pada pemilihan umum berikutnya. Jika presiden tidak terpilih kembali, hal ini diinterpretasikan sebagai indikasi ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja dan pertanggungjawaban politiknya. Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban presiden menurut konstitusi terbagi dua. Yang pertama, politik, diuji langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum berikutnya. Yang kedua, hukum. Presiden dapat diberhentikan melalui prosedur impeachment jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan atau perbuatan tercela. Prosedur ini secara ketat melibatkan tahapan yang pertama, DPR menyelidiki dan menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran.
Yang kedua, MK memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR. Dan tiga, MK menyatakan terbukti MPR mengambil keputusan akhir untuk memberhentikan atau tidak. Penting dicatat bahwa putusan MK dalam kasus ini tidak bersifat final, karena keputusan pemberhentian tetap berada di tangan MPR. Prosedur impeachment ini merupakan inovasi konstitusional pasca amandemen yang memberikan dasar hukum yang jelas untuk pemilihan presiden, berbeda dengan pemberhentian di masa lalu yang lebih kental nuansa politiknya dan didasari pada keputusan MPR semata. Yang kedua yaitu peraturan presiden atau wakil presiden berhalangan tetap dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang 1945. Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, prinsip keberlangsungan kepemimpinan negara dijamin melalui pengaturan konstitusional yang komprehensif terkait kondisi ketika presiden atau wakil presiden berhalangan tetap. Istilah berhalangan tetap secara spesifik merujuk pada situasi di mana seorang presiden atau wakil presiden secara permanen tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusionalnya. Kondisi ini dapat timbul akibat berbagai faktor seperti meninggal dunia, pengunduran diri seharusnya, atau pemberhentian dari jabatan melalui prosedur konstitusional yang berlaku. Pengaturan eksplisit mengenai kondisi kerusuhan ini detail termasuk dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep perhalangan tetap ini esensial dapat dalam menjaga stabilitas dan operasional roda pemerintah. Apabila seorang presiden mengalami halangan tetap, sistem konstitusional Indonesia menetapkan bahwa wakil presiden secara otomatis akan menggantikan posisi presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatannya. Mekanisme sukses ini diatur tegas dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Proses penggantian ini tidak memerlukan mekanisme pemilihan ulang, mengingat presiden dan wakil presiden telah dipilih dalam satu paket pasangan oleh rakyat pada pemilihan umum sebelumnya. Ketentuan ini dirancang untuk menjamin kesinambungan pemerintah serta menjaga stabilitas politik negara dari potensi kekosongan kekuasaan. Secara historis, meskipun peran wakil presiden sebagai pengganti langsung presiden sudah ada sebelumnya, legitimasi dan prosedur penggantian ini semakin dipertegas dan distrukturkan secara kuat pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, memberikan kepastian hukum yang jauh lebih tinggi dibanding masa sebelumnya. Selanjutnya, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengantisipasinya. Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan 2 calon wakil presiden kepada DPR. 2 calon yang diusulkan tersebut, DPR kemudian akan melakukan pemilihan untuk menentukan salah satunya yang akan disetujui menduduki jabatan wakil presiden. Mekanisme ini merupakan bentuk delitigasi konstitusional yang bertujuan menjamin proses pengisian jabatan strategis tersebut dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan tetap memiliki legitimasi yang kuat. Mekanisme ini merepresentasikan perbaikan signifikan dari masa sebelum amandemen, di mana pengisian kekosongan jabatan wakil presiden seringkali menjadi subjek dari ulur politik yang kurang terstruktur tanpa prosedur konstitusional yang jelas dan secepat yang berlaku pasca amandemen. Skenario yang lebih kompleks dan berpotensi memicu krisis adalah ketika presiden dan wakil presiden bersamaan mengalami halangan tetap. Dalam situasi darurat ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan solusi untuk mencegah kevakuman kekuasaan. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara kolektif akan mengambil alih menjalankan tugas kepresidenan sementara. Setelah itu, dalam jangka waktu paling lama 30 hari, MPR memberikan kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan sidang khusus. Tujuan sidang ini adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden baru dari calon yang akan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi pengusung pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya. Ketentuan ini adalah inovasi penting pasca amandemen. Sebelumnya, kekosongan serentak jabatan presiden dan wakil presiden merupakan salah satu titik lemah konstitusi yang tidak terjelas secara detail, berpotensi menciptakan kevakuman kekuasaan dan ketidakpastian politik yang besar. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas
menutup celah ini dengan memberikan kepastian konstitusional yang implisit mengenai sukses dan pengisian jabatan dalam situasi darurat menjamin stabilitas negara. Pengaturan mengenai halangan tetap ini secara keseluruhan merupakan penyempurnaan signifikan dari ketentuan yang berlaku sebelumnya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sebelum pengaturan dalam Undang-Undang Dasar, hasil amandemen pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur melalui ketetapan MPR nomor 7 Romawi _MPR _1973. Meskipun ketetapan tersebut memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih pengganti, salah satu kelemahan historisnya adalah ketetapan ini tidak memberikan batas waktu yang jelas dan mekanisme yang sistematis mengenai proses pemilihannya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan pengaturan tersebut sehingga menjadi lebih demokratis, melibatkan proses yang lebih transparan dengan batas waktu yang jelas, dan memiliki legitimasi hukum yang lebih tinggi serta memberikan kepastian waktu yang konkret dalam pengisian kekosongan jabatan. Perubahan konstitusional ini secara keseluruhan mencerminkan kematangan ketatanegaraan Indonesia dalam merespon tantangan sukses kepemimpinan dan menjamin stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan. Kesimpulannya, pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia berubah secara mendasar menuju sistem presidensial murni yang menegaskan prinsip pemisah kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan secara langsung oleh rakyat sesuai dengan pasal 6A ayat 1 dengan masa jabatan tetap 5 tahun dan maksimal 2 periode sesuai dengan pasal 7. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah tanpa ketergantungan pada parlemen secara tidak dapat membubarkan DPR pasal 7C. Pertanggungjawaban Presiden bersifat politik melalui pemilu dan hukum melalui presiden impeachment dengan mekanisme ketat yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan DPR. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen mengatur secara rinci mekanisme jika Presiden atau Wakil Presiden berhalangan tetap. Jika Presiden berhalangan tetap, Wakil Presiden secara otomatis menggantikan pasal 8 ayat 1 jika jabatan Wakil Presiden kosong. Presiden mengusulkan 2 calon ke DPR sesuai dengan pasal 8 ayat 2. Bila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan berhalangan tetap, 3 menteri menjalankan pemerintahan sementara dan DPR wajib memiliki Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu paling lama 30 hari sesuai dengan pasal 8 ayat 3. Secara keseluruhan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, stabilitas, transparan, dan akuntabel dengan menjamin kapasitas hukum keberlangsungan pemerintah yang lebih baik. Mungkin sekian ada pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu kedudukan dan pertanggungjawaban Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu ada sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Indonesia tetap menganut sistem pemerintahan presidensial, namun setelah amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, yaitu dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memperkuat legitimasi demokratis Presiden dan menjauhkan peran MPR dalam pemilihan Presiden seperti sebelum amandemen. Baik, yang kedua itu ada mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebelum amandemen. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, namun kini pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat dalam satu paket melalui pemilu 5 tahunan. Pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di lebih dari separuh jumlah provinsi akan ditetapkan sebagai pemenang. Selanjutnya ada kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, sebagai kepala negara, Presiden mewakili Indonesia dalam urusan internasional, mengangkat duta besar, meratifikasi perjanjian, dan menerima duta besar negara lain. Sebagai kepala pemerintahan,
Presiden memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan memiliki kekuasaan eksekutif yang dijalankan bersama para menteri yang diangkat dan diberhentikan olehnya. Selanjutnya ada prinsip pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama itu ada demokrasi modern, prinsip trias politika dijunjung tinggi. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, yaitu presiden dan menteri-menterinya. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu DPR yang membuat undang-undang dan menjalankan fungsi pengawasan. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mengawasi hukum dan menyelesaikan sengketa konstitusional. Selanjutnya ada perubahan fungsi dan kedudukan MPR terhadap Presiden pasca amandemen, yaitu MPR pasca amandemen tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Nah, fungsinya diubah menjadi lembaga legislatif bikameral bersama DPR. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, tetapi bertanggung jawab secara politik kepada rakyat yang memilihnya. Nah, MPR kini hanya dapat memberhentikan presiden melalui mekanisme konstitusional, bukan berdasarkan penilaian kinerja. Selanjutnya ada materi itu, apakah presiden masih bertanggung jawab kepada MPR? Nah, pasca amandemen itu tidak bertanggung jawab lagi, seperti presiden itu hanya bertanggung jawab kepada rakyat dan konstitusinya. MPR tidak memiliki kewenangan untuk meminta laporan pertanggungjawaban presiden. Pemberhentian presiden hanya dapat dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat seperti korupsi, pengkhianatan negara, atau tindakan tercela melalui prosedur konstitusional. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pertanggungjawaban presiden. Menurut konstitusi, pertanggungjawaban presiden ditentukan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada 3 macam. Yang pertama ada secara politik, yaitu kepada rakyat melalui pemilu. Yang kedua ada secara hukum. Nah, itu melalui proses pemakzulan atau impeachment oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi jika presiden melanggar hukum berat. Yang terakhir secara administratif, yaitu pelapor dan evaluasi kinerja melalui lembaga pengawas negara dan masyarakat sipil. Nah, ada materi yang kedua, yaitu presiden dan wakil presiden berhalangan tetap. Yang pertama, itu ada pengertian berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, berhalangan tetap berarti presiden atau wakil presiden tidak dapat melaksanakan tugas secara permanen karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mampu secara fisik atau mental, atau diberhentikan oleh MPR karena melanggar hukum sesuai pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya ada prosedur penggantian presiden oleh wakil presiden, yaitu ada di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa jika presiden berhenti atau berhalangan tetap, maka wakil presiden menggantikan presiden sampai akhir masa jabatannya. Selanjutnya ada mekanisme pemilihan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden akan mengusulkan 2 calon wakil presiden kepada DPR, dan DPR memilih salah satu calon dalam waktu maksimal 60 hari dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang selanjutnya, yaitu prosedur konstitusional apabila presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersamaan, yaitu jika keduanya berhalangan tetap secara bersamaan, misalnya kecelakaan atau bencana, maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan bersama-sama menjalankan tugas kepresidenan dalam waktu paling lama 30 hari. MPR harus memilih presiden dan wakil presiden baru dari 2 pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai pemenang pemilu dalam pasal 8 ayat 3. Selanjutnya ada peran 3 menteri.
Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan. Dalam keadaan darurat tersebut, 3 menteri tersebut bertindak sebagai pelaksana sementara tugas-tugas presiden untuk menjamin kelangsungan pemerintahan dan stabilitas negara. Selanjutnya ada perbandingan dengan ketentuan historis, misalnya ketetapan MPR nomor 6/MPR/1973 sebelum adanya amandemen konstitusi TAP MPR nomor 7/MPR/1973 mengatur mengenai pengisian jabatan apabila presiden atau wakil presiden tidak dapat menjalankan tugas. Namun, aturan tersebut kini tidak berlaku dan telah digantikan oleh mekanisme yang lebih rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Nah, kesimpulannya itu, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, posisi presiden menjadi lebih kuat secara konstitusional karena dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. Namun, presiden tetap tunduk pada hukum dan dapat diberhentikan bila terbukti melanggar konstitusi. Selain itu, mekanisme pergantian presiden dan wakil presiden dalam keadaan berhalangan tetap telah diatur secara sistematis untuk menjaga kesenambungan kekuasaan eksekutif dalam situasi darurat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.